akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Jepang pun memberi janji kemerdekaan untuk Indonesia. Maka terbentuklah BPUPKI pada 1 Maret 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara. Rajiman Wedya Diningrat, Panji Suroso beserta para anggota lainnya duduk di tempat sidang. Rajiman selaku ketua pun membuka sidang dan mempersilahkan para anggota untuk menyumbangkan gagasan. Silakan duduk semua. Muhammad Yamin pun memberikan gagasannya pada 29 Mei, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin, Supomo pun menyatakan gagasannya pada 30 Mei, yaitu yang pertama, 1. Persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Hingga yang terakhir, Soekarno pun memberikan gagasannya pada 1 Juni 1945 yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan ini, saya menyatakan bahwa 5 hal tersebut disebut Pancasila. Akhirnya, sidang pun ditutup dengan semua anggota yang setuju dengan panggilan Pancasila. Baik, dengan begitu, sidang hari ini kita tutup. Dan akan dibahas lebih lanjut pada sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia 9 bertugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka hingga akhirnya terbentuklah sebuah rumusan yang diberi nama oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi setelah Piagam Jakarta diterbitkan, masyarakat Timur tidak setuju dengan sila pertamanya. Karena masyarakat Timur beranggapan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Sehingga diadakanlah sidang lanjutan pada 10 hingga 16 Juli 1945. Dengan hasil, para tokoh-tokoh negara dan tokoh besar Islam setuju untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Serta pada sidang itu juga, tepatnya pada 11 Juli 1945, panitia perancang UUD membentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan 7 orang untuk membuat laporan rancangan UUD. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Pancasila. Hari itu rapat membahas mengenai perubahan UUD 1945. Karena masyarakat Timur merasa keberatan dengan pasal pertama yang cenderung Islam sentris, sidang pun menghasilkan yang pertama, penetapan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD ditambahkan dasar negara Pancasila yang sudah direvisi. Disinilah Pancasila resmi lahir. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat.